kelola emosi. Kemarin Bapak sudah mengadakan pelatihan. Ya, ada 7 jurus bimbingan dan konseling. 7 jurus bimbingan dan konseling. Juga termasuk kelola emosi. Itu adalah jurus yang kedua. Ya. Jurus yang kedua ini, ya hari ini kita coba untuk sosialisasikan supaya kita mengenal dan bagaimana kita nanti bisa untuk mengelola emosi kita sendiri. Nah, sekarang Bapak tanya, adakah hari ini kamu baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah, hari ini kamu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, siapa yang hari ini sedih? Coba nunjuk tangan. Bahagia? Bahagia. Coba tunjuk tangan siapa yang bahagia. Berarti hari ini kelasnya diliputi dengan orang-orang yang bahagia. Berarti emosinya saat ini adalah emosi yang stabil. Nah, jadi hari ini mengelola emosi kita. Kalau menurut kamu, apakah emosi yang pengertian emosi? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa untuk menjawab apa itu emosi itu sendiri? Ya, silakan tunjuk tangan siapa yang bisa untuk menyampaikan pendapatnya apa itu emosi. Siapa? Ya, Dika tahu apa itu emosi? Ya, coba. Emosi adalah mengikuti perasaan perilaku yang muncul kembali terhadap suatu peristiwa. Perasaan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Jadi di sana ada perasaan kemudian berkaitan dengan perilaku. Kalau seandainya ada suatu peristiwa, dia akan keluar. Kalau seandainya peristiwanya, misalnya pagi tadi kamu dimarahi oleh orang tua kamu, apa perasaan kamu hari ini? Kalau seandainya kamu berada di depan, kira-kira apa perasaan kamu? Sedih, mungkin kecewa, atau tidak diberi jajan oleh orang tuanya, mungkin kesal, ada yang kecewa. Nah, emosi itu ada 2. Yang pertama, emosi yang positif, kemudian emosi negatif. Apa contoh emosi positif? Bahagia kamu hari ini itu adalah emosi positif. Kalau seandainya kamu dimarahi oleh orang tua pagi tadi, kemudian hari ini kamu kesal atau merasa sesuatu yang ada sedih, ya, itu juga emosi. Dan itu termasuk nanti akan meliputi perasaan kamu dan juga perilaku kamu. Kamu tampil mungkin dengan wajah yang tidak gembira. Jadi emosi itu akan berkaitan dengan perilaku, kemudian berkaitan dengan perasaan yang ada pada diri kamu. Nah, jadi emosi ini, kalau saya mengelola emosi itu, bagaimana caranya? Kalau saya kamu mengelola emosi kamu biasanya begini. Biasanya kamu menghadapi suatu peristiwa. Bagaimana cara kamu untuk mengelola emosi itu? Disalurkan dengan cara yang sehat. Apalagi menurut kamu? Caranya untuk mengelola emosi itu. Siapa yang bisa? Si Zina, Karina bisa cara mengelola emosinya? Menarik nafas, ya bisa. Kemudian bisa juga disalurkan dengan cara yang sehat, misalnya
membuat jurnal ataupun diary. Ya. Jadi ini cara untuk mengelola emosi. Jadi kita bisa untuk mengelolanya dengan mengelola cara yang sehat. Emosi itu, ya kalau saya kita simpulkan, emosi itu merupakan apa pengertian emosi kira-kira menurut kamu? Apa tadi Dika emosi? Perasaan perilaku yang sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Jadi emosi itu berkaitan dengan perasaan, kemudian berkaitan dengan perilaku, kemudian satu lagi berkaitan dengan fisiologis, ya. Dan berkaitan nanti terhadap tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan. Jadi kita harus mengelola emosi ini dengan sebaik-baiknya supaya emosi itu baik positif ataupun negatif. Kalau seandainya over atau berlebihan, dia akan menjadi berdampak negatif terhadap kita. Walaupun kita bahagia, itu adalah positif, tetapi juga akan berdampak negatif terhadap diri kita. Misalnya, kamu bahagia hari ini karena sudah tamat contoh. Kamu pergi konvoy-konvoy, itu akan menimbulkan yang negatif atau berdampak negatif. Kakak-kakaknya mungkin tamat di kelas 3 itu pergi konvoy-konvoy, itu akan berdampak negatif. Itu salah satu cara bentuk dari yang positif menjadi negatif. Jadi kita harus mengelola emosi itu supaya tidak over ataupun tidak berlebihan. Apalagi kalau seandainya kita sedih, jangan kita sampai larut dengan kesedihan. Dan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita kalau seandainya kita punya respon yang tidak baik, coba tarik nafas kita sehingga kita lepas dari peristiwa tersebut atau permasalahan tersebut, sehingga kita bisa tenang untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dan barangkali itu saja sebagai sosialisasi kemarin yang Bapak dapatkan di Padang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.